Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bisa berpartisipasi di Ramadan pada tahun ini. Tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Halo teman-teman yang di rumah, kembali lagi bersama Dira di Obrolan Berkah bersama SMIT Nur Hidayah. Di episode kali ini kita mendatangkan tamu yang sangat spesial yang pastinya Dira udah kenal banget. Udah lumayan deket karena selama setengah tahun ini bersama beliau terus yang membina Dira juga di OSIS. Di sini sudah ada Ustazah Dani. Halo Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Us kabarnya? Alhamdulillah baik. Dira gimana? Alhamdulillah baik. Kita sama-sama belum pulang ya Us ya ini. Iya. Nunggu apa ini Dir? Nunggu LPG. Nunggu acara ini selesai. Oke Ustazah. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas salah satu tema yang relate banget buat kita seorang pelajar dan untuk Ustazah yang seorang pendidik, yaitu Ramadan, bulan pendidikan, dan bagaimana cara kita berprestasi di bulan Ramadan. Nah, menurut Ustazah sendiri Ramadan bulan pendidikan berarti kan mengajarkan banyak hal ke kita kan Us. Kalau Ustazah sendiri apa yang Ustazah dapatkan dari bulan Ramadan ini Us? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ramadan bulan pendidikan ya Dir ya. Dan tadi sudah disebut juga bahwa Ramadan itu kita harus selalu berprestasi gitu. Perlu kita luruskan sebentar Dir bahwa prestasi di sini yang kita maksud sebenarnya Ramadan itu tidak hanya melulu kita harus tilawah, kemudian zikir, kemudian sholat. Nah, kalau menurut Ustazah sendiri berprestasi di bulan Ramadan itu kita memang ada 3 aspek ya. Yang pertama bagaimana kita mendidik kita sebagai personal. Jadi bagaimana kita itu biar takwa secara personal. Yang kedua bagaimana kita itu menjadi pribadi yang takwa secara sosial, dan yang terakhir bagaimana menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur. Artinya kalau kita simpulkan dari ketiga aspek ini, tidak berarti bahwa Ramadan itu kita melulu harus di dalam masjid atau kalau kita kan ngejar tilawah terus sampai kemudian dipanggil orang tua disuruh bantuin, bentar Bu aku masih tilawah gitu ya Dir ya. Biasanya kita terjebak pada pikiran yang seperti itu, padahal sebenarnya di Ramadan ini tuh ada 3 aspek tadi yang harus kita didik dalam diri kita gitu Dir. Nah, takwa secara personal, artinya kalau takwa secara personal itu menyangkut sisi jasmani dan rohani. Sisi jasmani, orang yang puasa itu harusnya sehat. Yes. Ya kan? Yes. Contoh harusnya Dira ini nimbang berat badan sebelum puasa Dir. Kalau orang awal puasa dia berat badannya 40, setelah puasa pas mau lebaran 50. Nah, sehat nggak Dir? Malah naik ya harusnya turun malah. Harusnya ideal, harusnya stabil berarti. Betul, stabil, harusnya ideal. Karena kita kan tahu sendiri ya bahwa puasa itu menyehatkan. Kalau kemudian setelah puasa kita nggak sehat, justru malah sakit-sakitan, yang salah bukan hadisnya, tapi yang salah adalah orangnya. Bisa jadi makanannya justru tidak sehat. Kalau buka langsung tubuh digenjot pakai es misalkan gitu ya enggak? Yes. Tapi sebenarnya enak ya banget tuh. Kalau enggak es tuh enggak afdol gitu. Oh iya, justru jadi kewajiban gitu ya. Tubuh udah puasa sehari, dia udah detok, tiba-tiba pas waktu buka, kalau Dira apa yang dimakan? Apa yang dihidangkan? Dan biasanya ada gorengan dan es. Nah, itu yang membuat akhirnya puasa kita itu tidak sehat gitu. Kemudian secara rohani, nah ini berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah. Bagaimana kita tetap
bukan tetap sebenarnya ya, bagaimana kita mengusahakan agar Ramadan kali ini itu betul-betul menjadi Ramadan yang lebih baik dari tahun yang kemarin gitu. Nah, kalau yang kedua tadi yang sudah Ustazah sebutkan adalah ketakwaan secara sosial. Jadi kadang kalau Ramadan itu biasanya kan habis subuh, biasanya Dira ngapain kalau habis subuh? Tilawah. Setelah itu tidur sampai menampakkan diri itu begitu menjelang asar biasanya ya. Nah, padahal kita masih punya waktu banyak antara ba'da subuh sampai asar ya. Biasanya kalau saya lihat jalan itu kalau pagi lengang gitu ya. Iya, sepi gitu. Sepi gitu. Sekolah-sekolah juga kalau nggak masuk pasti sepi. Begitu menjelang sore jam 4 gitu biasanya langsung rame. Nah, itu ngapain mereka itu? Hibernasi. Harusnya tidak seperti itu ya. Kita harus tetap memiliki kewajiban untuk membentuk ketakwaan secara sosial. Bagaimana di bulan Ramadan ini kita itu punya istilah, katakanlah punya proker-proker, bagaimana kita tetap produktif. Kalau Dira mungkin di OSIS tetap harus memikirkan proker bulan depan, LPJ jangan sampai telat gitu ya, biar dananya lancar. Itu. Jadi, nah itu. Kemudian yang ketiga adalah bulan Ramadan ini adalah bulan dimana agar kita itu memiliki karakter bersyukur. Nah, begitu nikmatnya ketika waktu buka, kemudian di meja banyak hidangan gitu ya. Nah, harusnya kita ketika berbuka itu kita melihat saudara-saudara kita, oh ternyata hidangan yang awalnya saya tidak suka menjadi sangat suka. Nah, itu bisa menumbuhkan karakter bersyukur gitu. Nah, kalau sebenarnya ini ada salah satu fenomena sih Us yang sering saya lihat terkait tilawah ya Us. Beberapa hari ketika Ramadan kan Ami mengadakan kayak semacam kultum atau pembicara dari luar gitu kan Us. Tapi di masing-masing anak itu ternyata banyak yang gak mendengarkan dengan alasan mau tilawah, jadi memperbaiki tilawahnya ketika materinya lagi berlangsung. Itu menurut Ustazah sopan atau enggak ini Us? Nah, itu tadi seperti yang sudah sampaikan tadi ya Dir ya, bahwa di Ramadan ini bulan pendidikan yang dimana banyak orang itu terjebak dengan bahwa amalan itu ya udah hubunganku dengan Allah, padahal kan enggak. Hubungan dengan Allah, habluminallah, habluminanas ya, ketakwaan secara sosial itu perlu dibangun. Terlebih di bulan Ramadan, di mana setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan. Namanya kebaikan itu kan tidak harus selalu dengan tilawah ya, walaupun tidak ada salahnya ketika kita itu memiliki target tilawah begitu, tapi itu tidak boleh menghalangi kita untuk produktif di sisi-sisi kebaikan yang lain. Gitu. Berarti untuk teman-teman bukan berarti nggak boleh tilawah ya guys, tapi memang harus ada waktunya ya Us ya. Mana yang boleh tilawah, mana harus kita dengerin pembicara, atau mana harus kita ngobrol kayak gini saya sama Ustazah. Jadi memang ada waktunya masing-masing. Nah, untuk bulan pendidikan ya Us, mungkin kaitannya dengan ketika sekolah ya Us. Ketika Ramadan ini banyak banget yang hilang semangat Us. Padahal puasa kan bukan berarti menjadi alasan kita buat nggak produktif, nggak semangat gitu kan Us. Nah, menurut saya tips and trick biar ketika Ramadan ini kita tetap semangat menuntut ilmu itu apa Us? Semangat menuntut ilmu, libur loh Dir. Nah, ini yang negeri kan belum libur Us. Oh iya, kan banyak teman-teman kita yang lihat. Kita banyak ini ya. Iya, banyak. Liburnya mulai kapan kita? Tanggal 28. Tapi kok kita masih di sini apa ini? Bagi ilmu buat teman-teman di rumah nih Mas. Ya ini namanya juga produktif ya Dir ya. Salah satu jalan dalam rangka menjadikan Ramadan itu produktif. Nah, pertanyaan Dira bagaimana agar kita tetap produktif? Teman-teman sekalian, ya pertama adalah jaga amalan-amalan
yaumi kita. Jadi jangan sampai karena kita lemes atau karena kita lapar kemudian kita mengabaikan amalan-amalan yaumi kita. Itu yang pertama. Namun tidak boleh menjadikan hal itu sebagai halangan untuk kita produktif di sisi-sisi kebaikan yang lain, yang sebenarnya di aspek di tempat-tempat lain tuh kita bisa lebih produktif. Misal nih, bisa kalau remaja itu ya ngajar TPA. Nah, jadi jangan menghabiskan waktu itu di rumah terus menikmati. Kamu ada yang bilang ya katanya tidur aja ibadah kan ya. tidur aja ibadah. Itu akan jadi ibadah daripada kita berbuat maksiat. Padahal kan selain tidur, kalau kita kan masih bisa melaksanakan hal-hal yang lebih baik yang lain tadi ya. Contohnya saja misal kalau anak-anak OSIS bikin LPC tadi. Iya, jadi jangan benar-benar istirahat gitu ya. Jangan benar-benar istirahat. Saya kemarin dapat kajian dari salah satu ustadz bahwa untuk menjemput qiyam Lailatul Qadar itu pun sebenarnya bukan hanya dengan mengaji saja atau sholat saja, tapi melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain itu juga menjadi kesempatan kita untuk menjemput qiyamul Lailatul Qadar. Ini kan 10 malam terakhir nih ya. Rasulullah bilang di 10 malam terakhir ini teman-teman, yang pertama Rasulullah selalu membangunkan keluarganya, membangunkan keluarganya untuk qiyamul lail. Ya, kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama tadi membangunkan keluarga untuk qiyamul lail, kemudian yang kedua adalah mensedikitkan buka. Mensedikitkan buka. Jadi artinya bukan sedikit hanya makan kurma tok, enggak loh Dir. Enggak. Ntar kamu kelaparan. Secukupnya berarti ya. Cukupnya. Jadi tidak bermewah-mewah dalam berbuka. Dan yang ketiga adalah mengencangkan ikat pinggang, kata Rasulullah dulu ya. Mengencangkan ikat pinggang itu kalau kita sebagai remaja artinya bisa kita artikan sebagai kita harus istilahnya motor itu harus sudah masuk gigi 1 gitu ya. Kemudian selanjutnya biar kita biasanya kan kalau 10 malam terakhir kan kita siap-siap untuk itikaf. Nah, kalau Rasulullah yang dilakukan adalah mandi habis maghrib sampai isya. Untuk habis maghrib sampai isya Rasulullah bersiap melaksanakan mandi. Nah, dan yang terakhir adalah iktikaf. Nah, ini iktikaf ini kira-kira gimana ini Dir? Masih punya kesempatan iktikaf nggak Dir? Kalau di NH kan ada programnya kan iktikaf. Iya. Kalau di luar NH ya kalau diajak sih nggak apa-apa. Ya ajaklah sama keluarga gitu ya. Biasanya sama keluarga. Kalau kompakan gitu kan enak ya. Bicara soal iktikaf nih, kan banyak banget fenomena ternyata ketika iktikaf ini malah nggak digunakan untuk membaca Al-Quran tapi kayak pindahan rumah ya ya. Jadi bawa kasur, bawa guling, bawa makanan ke masjid dan malah jadi ajang gibah antar para ibu-ibu kan bertemu kan. Ibu-ibu Dir. Ini kalau saya lihat di sekitar rumah saya sih gitu ya ya. Nah kalau saya sendiri menganggap fenomena ini gimana Us? Perlu strategi memang Dir. Untuk iktikaf itu perlu strategi. Kalau saya sendiri biasanya strateginya adalah mencari tempat iktikaf itu yang tidak punya banyak kenalan. Jadi lebih sepi ya. Iya, kalau dulu waktu mahasiswa saya biasanya kalau iktikaf itu kan masjidnya lebar ya, UNS, saya di UNS tuh ya masjidnya lebar. Biasanya berangkat bareng tapi kita berbencar. Oh, biar nggak ke distrik satu sama lain. Iya, nanti yang satu ngobrol, satunya jadi kita berbencar, satu arah sana, arah barat laut, satunya arah barat daya gitu. Itu bisa jadi salah satu strategi. Karena memang tidak semua orang punya kesempatan merasakan 10 hari terakhir ini ya. Kita harus betul-betul menjadikan ini tuh sebagai karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita harus memanfaatkan seperti kisahnya dulu. Jadi kita tuh
menjadikan 10 malam terakhir itu benar-benar berkualitas gitu. Dengan bismillah masuk ke masjid niat iktikaf, ya udah gitu. Jadi boleh berangkat sama temen, tapi jangan duduk barengan. Kalau nanti ngobrol ya. Iya, ngobrol. Duduknya kalau misal udah mau buka misalkan atau mau sahur gitu bisa. Apalagi ngobrolin proker. Siap. Jadi nggak itikaf. Jadi malah diskusi ya maksudnya. Malah RPHT ya nanti. Ada waktunya. Kalau malam ya kita bangun hablum minallah. Kalau siang it's okay, karena memang mungkin katanya kan saat memang harus LPJ gitu ya, kan nggak bisa kita ini ya, kita kesampingkan. Seperti pernah dengar kisahnya Sa'ad bin Mu'adz Ya, jadi Sa'ad bin Mu'adz itu salah satu sahabat yang dia itu masuk Islam karena dakwahnya Mus'ab bin Umair. Kenal ya? Ya. Sa'ad bin Umair. Dia masuk Islam itu dalam usia 30 tahun dan dia meninggal itu dalam usia 38 tahun. Nah, selama berarti dia di Islam itu berapa tahun dia? 8 tahun. 8 tahunan ya, 8 tahunan. Jadi saat ini kisah yang luar biasa ketika dia sudah masuk Islam gitu ya. Dia mendapat dakwah Rasulullah, kemudian dia aktif ikut peperangan. Terus di satu peperangan, di perang Ahzab waktu itu ya, kalau nggak salah perang Ahzab, nadinya ini kena panah. Nadinya kena panah. Namanya nadi kalau kena panah kan darahnya ngucur ya. Darahnya ngucur. Terus kemudian dia berdoa, ya Allah, jika engkau masih di belakang nanti masih ada peperangan antara kaum muslimin dan Yahudi, maka tolong jangan matikan aku dulu. Dan ternyata doanya dikabulkan sama Allah. Seketika itu juga ini tangannya langsung kering darahnya. Saya orang biologi nggak bisa mikir kok iso. Padahal kan pembekuan darah itu kan butuh waktu ya, tapi namanya Allah ya. Nah, kering. Terus kemudian dia bersama sahabat setelah selesai perang itu dia ke sebuah perkampungan di mana ada kaum, saya lupa namanya kaum apa, yang dia itu selalu melakukan pengkhianatan, dan pengkhianatan yang paling parah itu ya di perang Ahzab ini. Kemudian dia ikut ke sana, ikut membasmi kaum tersebut, dan setelah selesai penghukuman terhadap kaum ini, kemudian saat ini berdoa lagi, jika memang perang antara kaum muslimin dengan Yahudi sudah tidak ada, ya Allah, maka aku rela untuk kau matikan. Seketika itu darah yang tadinya yang tadinya kering itu dia ngucur lagi, dan sampai syahidlah si saat itu. Masya Allah. Nah, yang paling mencengangkan adalah komentar Rasulullah setelah kematian saat ini. Kata Rasulullah dalam bahasa Arabnya saya nggak tahu ya, saya guru biologi. Saya hanya pernah membaca riwayatnya ini. Kata Rasulullah, kematiannya saat mengguncangkan penduduk langit. Jadi seorang pemuda yang dia hanya menjalani kehidupannya selama 8 tahun, ternyata kematiannya mengguncangkan penduduk langit. Nah, ini kenapa? Selama 8 tahun ini saat mempergunakan hidupnya, Ramadannya itu dengan begitu sungguh-sungguh. Artinya walaupun kita ini ya dikasih waktu 10 malam terakhir, kita harus betul-betul menjadikan 10 malam itu menjadi sebuah 10 malam yang sangat berkualitas. Begitu. Jadi tidak masalah kita mau hidup 1000 tahun, mau kayak lagu itu loh. 1000 tahun, mau 5 tahun, mau 20, 30, 40. Yang penting bagaimana kita menjadikan waktu-waktu yang Allah hadiahkan kepada kita. Salah satunya adalah waktu qiyamul 10 malam terakhir itu menjadi berkualitas. Begitu Dir. Masya Allah. Jadi bukan masalah tentang berapa lama kita hadir di dunia ini, tapi bagaimana cara kita memanfaatkan momentum-momentum terbaik yang dikasih oleh Allah ya. Betul. Jadi maupun misalnya saya hidup 15 tahun saya penuh maksiat kan
lebih mending yang hidup 3 tahun Islam tapi selalu penuh prestasi gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, tadi saya juga udah menjelaskan bahwa definisi prestasi itu bukan hanya terkait kita hatam sampai 10 kali atau hatam sampai 5 kali, maupun itu juga adalah sebuah prestasi untuk diri kita sendiri. Tapi prestasi sesungguhnya adalah gimana cara kita tetap bermanfaat bagi orang di sekitar kita ketika Ramadan dan tetap menjalankan aktivitas kita dengan penuh semangat dan produktif maupun di bulan Ramadan. Iya, betul sekali. Kalau saya sendiri ada kayak kisah atau cerita saya sendiri yang menurut saya tuh adalah Ramadan terbaik Ustazah gitu. Ramadan terbaik, saya merasa Ramadan ini di antara Ramadan yang saya lewati itu ini yang paling saya begitu bisa menikmati diri. Nggak tahu kenapa ya. Ada satu kisah yang membuat saya itu semangat di Ramadan ini. Saya juga pernah baca buku itu, ada satu kisah 2 sahabat Rasulullah yang saya benar-benar terinspirasi dengan sahabat ini ya. 2 orang yang dia itu sama-sama masuk Islamnya. Masuk Islamnya sama-sama, 2 sahabat, kemudian ikut dakwah Rasulullah, kemudian ikut di setiap peperangan. Terus satu ketika satu sahabat ini dia meninggal. Salah satunya ini salah satunya meninggal syahid. Kemudian setahun kemudian ada sahabat yang satunya ini dia menyusul syahid juga. Nah, Hamzah itu juga sahabat Rasulullah ya. Pada waktu itu diimpikan sama 2 sahabat Nabi ini. Diimpikan, di dalam mimpinya itu dia melihat sahabat yang meninggal terakhir itu dia ternyata masuk surganya lebih duluan dibanding yang duluan. Padahal mereka berdua sama-sama syahid gitu ya. Ini yang membuat Hamzah penasaran. Kemudian Hamzah datang ke Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, ini sahabat sebenarnya mereka sama-sama mati syahid, tapi saya lihat di mimpi saya kenapa yang meninggal terakhir dia yang lebih duluan masuk surga. Dijawab oleh Rasulullah, apa yang membuat kamu heran ya Hamzah? Sahabat yang terakhir meninggal tadi masih diberi kesempatan oleh Allah merasakan 1 kali Ramadan. Masya Allah. Dan dia bisa memanfaatkan 1 Ramadan itu untuk beribadah yang membuat nasib mereka berdua di akhirat itu berbeda. Jadi Ramadan itu bisa membuat nasib orang-orang nanti di akhirat itu berbeda. Nah, kisah ini yang membuat saya kemudian ya memang mau nggak mau kita harus sebagai orang yang berpikir berpikir, kemudian kita cerdas. Berpahala itu kan harus dihitung-hitung ya usia saya berapa. Kalau ustadzah kan udah usia hampir 40 kayak gini kan hitungannya udah bukan materi lagi, hitungannya udah ibadah pahala. Tiba-tiba aku mati. Nah ya, ini Ramadan jangan-jangan hari Ramadan terakhirku kan. Makanya kemudian ini yang membuat saya kemudian semangat untuk ya anggap aja ini Ramadan terakhir kita. Begitu. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan kira kita akan selalu bertemu dengan Ramadan, karena bisa jadi memang Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita ya, seperti yang tadi Ustazah bilang. Iya betul. Dan dari materi atau cerita-cerita yang tadi udah Ustazah sampaikan, banyak banget pengetahuan baru yang kita dapatkan, mulai dari harusnya Ramadan ini selalu menjadi lebih baik dibanding Ramadan sebelumnya. Harusnya ketika kita selesai dari Ramadan, kita bukannya menjadi pribadi yang berhenti berproses, tapi terus berproses menjadi lebih baik ke depannya. Dan tentunya menjadi pribadi yang berprestasi di bulan Ramadan tidak hanya sekedar tentang diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa membawa kebermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Termasuk dengan podcast ini semoga bisa menjadikan prestasi untuk SMA ITN Hidayah, memberikan manfaat untuk orang sekitar. Mungkin sekian dari episode kita kali ini. Terima kasih Ustazah. Iya, sama-sama Dir. Ya, maupun masih banyak bisa kita obrolin ya Us ya, tapi nanti di belakang. Ya, di belakang masih bisa. Dan bagi teman-teman yang mau sharing-sharing mungkin dengan Ustazah atau mau bagian ceritanya, bisa di kolom komentar atau bertemu langsung dengan Ustazah di ruang guru atau chat. Ustazah open banget. Nah, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton episode ini, dan semoga Ramadan kali ini bisa kita
abadikan atau kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sekian dari Dira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you tomorrow. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Iya.